Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu peserta tamu hadirin yang lain join, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, dimohon untuk mengaktifkan ya untuk virtual background-nya sudah kami share melalui kolom chat. Terima kasih. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya izinkan saya untuk membawakan acara pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, izin absen terlebih dahulu ya. Siap, Yang Bu. pertama dari PT Tiga Putra Abadi, apakah sudah join? Hadir, hadir. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua dengan PT Gen Wijaya Indonesia, apakah sudah hadir? Hadir, hadir. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dengan PT Bayu Teknik Wicaksono, apakah sudah hadir? Hadir. Terima kasih. Selanjutnya dari PT Armarin Jaya Mandiri, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari PT Karya Arum Gemilang, apakah sudah hadir? Sudah hadir, Bu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari PT Harta Jaya, apakah sudah hadir? Dengan PT Harta Jaya, dengan Bapak atau Ibu Suhartono. Baik, kita lewatin ya. Selanjutnya dari PT Cahaya Putri Utama, apakah sudah hadir? Hadir, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya dari PT Sinar Jaya Elektrindo, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya dari PT Kabelindo Murni, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari PT Baradaya Langkah Sinergi, sudah Hadir, hadir. Bu Desi. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bu. Baik Bapak Ibu, karena untuk tamu hadirin sudah lengkap semua, kami mulai acara pada kesempatan hari ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nugroho selaku manajer UP3 Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada hari ini, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu jajaran asisten manajer dan manajer ULP di wilayah kerja UP3 Salatiga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan eksternal yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum acara kita mulai, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, mohon untuk segera mengaktifkan ya. Untuk background-nya kami share melalui kolom chat. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kita mulai ya, yaitu sosialisasi sistem manajemen anti penyuapan eksternal dilanjutkan dengan sosialisasi manajemen risiko yang akan disampaikan oleh manajer UP3 Salatiga kepada Bapak Nugroho. Kami persilahkan. Monggo Bapak. Oke, makasih Mbak Desi. Vokalan jelas ya Mbak Desi ya? Terdengar jelas Bapak. Oke, matur suwun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat ya Bapak Ibu sekalian. Semoga pagi hari ini dalam kondisi sehat, ya, diberikan keberkahan, kesehatan, dan yang jelas kelancaran. Eh, Inginnya sih offline ya, sebenarnya pertemuan untuk apa silaturahmi dan mungkin yang pernah kita juga lakukan.
Mungkin kesempatan hari ini kita online karena memang ada beberapa materi yang kami mandatori wajib disampaikan kepada mitra. Tapi sebelumnya saya sapa Pak Anton dari Baradaya. Ini udah dari tadi. Selamat pagi Pak Anton, nggih. Sehat ya Pak Anton ya? Selamat pagi, Pak. Izin, Pagi, Pak. nggih. Dengan Alhamdulillah. Ganjar, Pak. Pak Dan Anton mungkin sedang yang berhalangan. Oh, sorry, maaf. Nggih, intinya saya pengen menyapa juga, mohon videonya bisa disampaikan, nggih. Dinyalakan, sorry. Siap. Oke, ada dua hal ya, memang keterkaitan dengan materi pagi hari ini. Di sini juga sudah hadir para manajer ULP ya, Pak Bayu, Pak Yusuf Wibi, Pak Bayu sehat ya Pak Bayu ya. Sehat, alhamdulillah, Pak. Oke, nah ini terima kasih teman-teman sudah bergabung, juga ada Pak Ali Gani, Asman Ren. Oke, langsung aja Mbak Jul, mungkin materi yang pertama bisa izin share screen. Boleh. Yang Oke, tinggal di slideshow mungkin Mbak Desi. Oke, dari awal. Oke, makasih. Jadi mungkin nanti ada dua hal yang pengen kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentunya mandatory perihal sosialisasi eksternal awareness SMAP. Nah, apa itu SMAP? Mungkin kita kan juga rutin sudah pernah menyampaikan, tapi halnya kita bentuk istilahnya refreshment ataupun penyampaian ya untuk memperkuat juga bagaimana jalinan kita bekerja sama antara PLN dengan stakeholder, khususnya di sini para mitra kerja. Next, jadi dalam kesempatan ini untuk SMAP sendiri, next Mbak Desi. Oke, sorry, kendala teknis. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kami UP3 Salatiga tentunya mungkin sudah memahami untuk, mohon maaf sebelumnya, bentar ada dari stakeholder ya, bentar ada WA penting. Mohon maaf sebelumnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, jadi bagian struktur organisasi kami di UP3 Salatiga ya. Saya sendiri selaku manajer dibantu teman-teman di MULP, ada 3 ULP Ambarawa, Salatiga Kota dan Ungaran. Di bawah UP3 juga ada 6 asisten manajer yang membantu kami dari sisi perencanaan jaringan, transaksi energi, dari sisi asman keuangan dan umum, berikut perencanaan, konstruksi dan juga
pemasaran pelayanan pelanggan. Dan di sini juga ada bawahan di tim leader ya yang membantu teman-teman Asman. Next saja Mbak. Peta profiling kami. Next. Profiling untuk UP3 Salatiga bahwa kita ada 3 ULP seperti yang saya sampaikan. Memang batasan wilayah ya mungkin Bapak Ibu kalau sebagai mitra tentunya pelaksana ini sebagian mungkin wilayah kerjanya di wilayah kami sudah tahu bahwa ada 6 kabupaten ya, 7 kabupaten maaf dan 1 kota. Bagaimana kita berbatasan kalau UP3-nya ada di UP3 Klaten, wilayah selatan, di UP3 Semarang, dan juga ada di UP3 Gerobokan ya, yang dulu UP3 Demak, dan juga UP3 Magelang, ini wilayah di agak barat untuk di Bandungan di atas lah, dan juga di daerah Kopeng. Nah ini yang mungkin wilayah kerja kita. Next. Jadi kesempatan hari ini kami menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, aspirasi sebenarnya dari awalnya transformasi PLN digulirkan bagaimana kita tetap menjaga 4 core inti atau dari core value kita, green, lean, inovatif, customer focus. Nah, memang yang agak berubah adalah di sisi visinya. Mungkin visi menjadi pilihan utama di Asia Tenggara. Nah, sekarang harapannya PLN bisa menjadi perusahaan global top 500 ya. Dan ini yang menjadi tantangan PLN sendiri untuk bisa mencapai visinya. Next. Ini menyampaikan bahwa apa sih kehubungan dengan SMAP terhadap strategi PLN, baik untuk menjalankan secara korporasi ya. Jadi salah satunya adalah bagian dari keseluruhan strategi kami di PLN untuk menjalankan selain GCG juga ada ESG, Environment, Social, and Governance. Salah satunya adalah Certification of Anti-Bribery Management System. Nah, makanya pentingnya SMAP ini ya berdasarkan juga penerapan ISO 37001/2026. Nah, ini yang sistem SMAP di PLN. Ini yang memang kita wajib sampaikan ya ke stakeholder karena kembali lagi mitra adalah bagian menurut saya ya, menurut kami yang bagaimana walaupun format kerjasama tentunya kita adalah B2B, tapi dalam pelaksanaannya menurut saya ini merupakan keluarga besar bagaimana kita menjalankan proses bisnis ketenaga listrikan ini ya. Intinya kami juga membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa melayani masyarakat khususnya dan harapannya juga istilahnya dalam tanda kutip ya analoginya sama-sama satu frekuensi lah ya dalam menjalankan proses bisnis ini supaya lancar dalam menjalankan tugas kita bersama. Next. Ini eviden-eviden yang bahwa kita lakukan juga komitmen. Nah ini yang tapi kembali lagi ya tidak based on hanya ada di dinding kita pasang komitmen, tapi menurut kami adalah bagaimana tetap implementasinya dan komitmen kita yang sudah kita jalankan. Itu yang mungkin yang lebih penting. Next. Nah, seperti penjelasan sebelumnya ya, jadi prinsip dari SMAP ini sebenarnya ada 4 hal backbone-nya atau 4 hal yang penting dari no bribery, no gift, no kickback, no luxury hospitality, di mana tentunya ya Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini yang kembali lagi diawali dulu ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar 2012 ada istilah PLN no swap, bergerak lagi dalam bagaimana PLN bersih dan finally dalam implementasinya kita memang benar-benar kan menjalankan SMAP ini semakin mature ya dengan kriteria-kriteria preventivitas maupun bagaimana sistem terbentuk itu untuk mengantisipasi atau mempreventif dari kemungkinan-kemungkinan untuk kegiatan anti penyuapan. Nah, no bribery mungkin penjelasannya singkat di sini ada bagaimana kita hindarin suap, no gift, hindari hadiah, gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan, ketentuan, no kickback, jadi nggak ada komisi atau terima kasih ya dalam bentuk uang dan lainnya, no luxury hospitality,
intinya jamuan yang berlebihan. Nah, ini yang menjadi patokan atau parameter kita ya untuk menjalankan bisnis supaya ya based on profesional, jadi kita tetap profesional walaupun tidak mengurangi rasa bagaimana kita yang menjalankan bisnis ini tetap dengan kekeluargaan, dengan tetap saling hormat menghormati, menghargai prinsip-prinsip yang kita harapkan kita tetap bisa jalankan dengan baik, tapi memang ada pakem-pakem yang kita harus juga lakukan. Next. Nah, ini bahwa tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebenarnya ya, saya pernah dengar waktu kemarin ada salah satu lah ya, pejabat publik tentunya menyampaikan bahwa memang kembali lagi bergantung kepada siapa di balik orangnya ya, misalnya bagaimana man behind the scene-nya, tapi bagaimana secara korporasi atau secara kita menjalankan proses bisnis itu ada sistematika yang mengatur. Sistematika ini memperkecil atau meminimalisir kemungkinan-kemungkinan. Jadi kasarannya, kalaupun ngelakuin itu pagernya banyak sekali, ataupun monitoringnya maupun bagaimana kita memitigasi itu cukup banyak, nah dan cukup sistematis sehingga ya ini orang mungkin akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Jadi mekanisme pelaporan adanya pelanggaran Fornus tadi mungkin ada channel-channel yang memang disediakan secara korporat yaitu WPS, media pengaduan juga ada surat, laporan langsung bahkan email dan juga WA, SMS. Nah, ini yang memang disampaikan untuk evaluasi apabila ada insiden di pelanggaran melalui WPS. Nah, tentunya kembali lagi mekanisme WPS ini memfasilitasi segala pelaporan memang ada istilahnya juga tidak dimanfaatkan dalam tanda kutip ya ke hal-hal yang merugikan dalam artian mungkin muncul fitnah dan lain-lain, karena memang laporan ini akan tetap dievaluasi apabila mengindikasinya fitnah, yang pelapor ini memang mekanismenya memastikan lah apa yang disampaikan, yang apakah ada indikasi. Nah, ini bisa disampaikan di portal-portal yang memang sudah disediakan. Next. Nah, ini sanksi sebenarnya yang berlaku ya sesuai dengan ISO tadi 37126. Bagaimana kalau di internal kami ada penurunan grade, sanksi pidana bahkan ya kalau memang terindikasi, bahkan sanksi terberat adalah pemecatan. Nah, ini yang tentunya garis besarnya di insan PLN khususnya ya. Hal-hal ini juga kami lakukan internalisasi ke teman-teman, ke rekan-rekan semuanya bahwa informasi berikut ini juga harus tersampaikan. Next. Nah, selain dari internal kita juga memang sesuai dengan ketentuan ada hal-hal keterkaitan juga bagi mitra. Nah, memang balik lagi ya, prinsip dari preventivitas, prinsip bahwa bagaimana kita mengantisipasi sebenarnya kita menghindarkan hal-hal yang memang secara fakta adalah faktor korektif ya atau kuratif lah istilahnya. Sanksi itu kan adalah faktor kuratif atau korektif ya. Setelah terjadi maka akan ada konsekuensi. Nah, ini yang harapannya sebenarnya kita lebih mengedukasi, mensosialisasikan masalah bagaimana kita mengantisipasi. Nah, ini sanksi-sanksi untuk bagi mitra yaitu pembatalan penurunan kontrak, ada mungkin penyelesaian secara hukum, dan juga karena keterkaitan dengan adanya pelanggaran maka ada mungkin sanksi terhadap blacklist untuk mitra PLN. Next. Nah, ini bentuk sertifikasi sesuai komitmen kami bahwa ini hanya menunjukkan bahwa komitmen kita ya secara korporasi baik di upstream maupun di downstream ya, secara korporasi sampai ke unit pelaksana bahwa kita mempunyai sertifikasi ini adalah kembali lagi based on-nya untuk melaksanakan korporat ini dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Nah, ini yang kita juga menjadi kriteria ya selaku BUMN
dalam proses bisnis di ketenaga listrikan. Next. Nah, ini yang di lingkupan UID-JTY yang selaku unit induk distribusi Jawa Tengah Jogja ya, yang di atas kami wilayah untuk sertifikasi berdasarkan ISO di 37001/2026. Next. Nah, tentunya adalah salah satu upaya kita yang hari ini juga kita lakukan adalah sosialisasi. Nah, selain sosialisasi via Zoom terhadap mitra, kita juga sangat masif untuk penyampaian dari pesan-pesan integritas, bagaimana kita menyampaikan flyer, bagaimana penerapan tadi ya ISO 37001/2026, bagaimana penyampaian di media sosial masalah WBS. Nah, ini juga kita intens lakukan supaya tadi kembali lagi edukasi dan juga kita mensosialisasikan untuk selain dari internal juga ke para mitra PLN. Next. Ini lebih ke masalah internalisasi ya. Salah satu hal integritas yang memang kita harapkan setiap insan PLN miliki ya. Jadi bagaimana yang seperti saya sampaikan lebih ke arah edukasi, pencegahan, antisipatif ya. Tapi memang kalau dari kesemuanya ada dua hal utama tadi dari sisi edukasi, sosialisasi, pencegahan, antisipasi. Tentunya tetap ada hal-hal pendidikan atau law enforcement yang memang seperti tadi disampaikan ada sanksi-sanksi apabila memang itu dilakukan. Nah, ini yang menjadi aksi nyata ya, misalnya kegiatannya apa, tujuannya seperti apa, dan hasil yang diharapkan seperti apa. Next. Nah, ini secara alur sebenarnya Bapak Ibu sekalian di standar SNI ISO 37001/2016 bagaimana klausul yang kita lakukan berdasarkan kebijakan SMAP ya, bagaimana kita juga terhadap sertifikasi tadi ada audit tentunya. Nah, audit terus tadi lagi bagaimana berkoordinasi terkait proses dan hasil auditnya. Dan apabila memang dari audit tentunya outputnya ada laporan ya bagaimana menindaklanjuti dari audit ini untuk bisa ditinjau secara manajerial, secara manajemen, secara korporasi. Nah, ini yang kita lakukan di internalisasi PLN. Next. Manfaat ya tentunya kembali lagi ya. Ya secara sederhana kalau saya bisa menyampaikan bahwa profesionalisme bagaimana kita melakukan pekerjaan ini terhadap hal yang masing-masing pribadi, masing-masing insan, masing-masing perusahaan, masing-masing korporasi menyadari bahwa yuk kita bekerja memang based on-nya B2B tapi dengan juga komunikasi efektif. SMAP ini kan lebih lebih memudahkan kita ya karena memang kembali lagi tidak ada conflict of interest baik secara personal gitu ya antar contoh pejabat yang terkait dengan vendor gitu ya. Nah, ini yang bagaimana manfaat untuk perusahaan individu ini kita rasakan. Mungkin detailnya silakan Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi saya lebih memaknainya tadi profesionalisme bagaimana kita tetap menjalankan pekerjaan ini tetap dengan koridor mekanisme yang ada, tapi memang keterkaitan dengan penyelesaian permasalahan, penyelesaian hal-hal di lapangan lah. Saya juga orang lapangan, mungkin Bapak Ibu juga tahu permasalahan di lapangan. Nah, ini yang memang komunikasi efektif itu menjadi kunci Bapak Ibu. Ya. Intinya permasalahan yang ada, setiap permasalahan ada solusinya. Nah, solusinya itu yang kita juga harus saling komunikasi untuk saling memahami dan juga tujuan kita kan juga satu frekuensi tadi ya dalam menjalankan proses bisnis karena kembali lagi stakeholder ini atau khususnya mitra itu menjadi bagian dari keluarga besar PLN. Next. Nah,
ya tadi ya lingkungan bisnis yang lebih sehat dan fair untuk manfaatnya, minimasi ekonomi lebih tinggi. Jadi ya mohon maaf ini mungkin ya dulu istilahnya ya. Jadi vendor juga memikirkan ada kickback ya. Jadi otomatis kan nggak mungkin lah dari duit pribadinya vendor kan. Nah, artinya apa? Ya ada hal tadi ekonomi tinggi. Jadi karena ada kickback ya otomatis apa namanya kembalian lah kalau bahasa ininya ya. Ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Nah, sedangkan kalau sudah tidak ada kan otomatis ya kita menjalankan itu juga secara profesional ya dan juga lingkungan bisnis yang lebih sehat, lebih fair, komunikasi juga kita lebih enak karena memang tidak ada faktor kepentingan secara personal ya. B2B itu ya walaupun bisnis-bisnis tapi tadi kembali lagi bahwa komunikasi efektif itu menjadi kunci. Oke, next. Nah, ini mungkin lebih ke peran mitra, Mbak. Lanjut aja. Nah, ini salah satu bentuk tadi ya, bagaimana selain sosialisasi, edukasi, pencegahan, antisipatif, juga bagaimana internalisasi kita juga memberikan awareness SMAP secara internal. Mungkin next saja. Nah, ini khusus untuk pejabat-pejabat di PLN ya, kita juga wajib seperti halnya pejabat publik lainnya, kita menyampaikan LKHPN, jadi istilahnya bahkan itu bisa diakses siapa saja ya, untuk pejabat publik berikut juga saya gitu ya. Nah, bagaimana kita tiap tahun juga mengupdate untuk laporan ke LKHPN ini. Next. Nah, tiap bulan ya internal kita juga ada istilahnya di aplikasi COS. Jadi kita harus melaporkan kalau memang ada gitu ya. Kalau memang tidak ada juga harus melaporkan tetap. Nah, ini yang kita tiap bulan di tanggal 1 menginfokan apakah ada kejadian atau penerimaan penolakan gratifikasi tiap bulannya. Yang ini yang juga kewajiban kami untuk mengakses rutin tiap bulannya. Oke, next. Nah, ini mungkin saya lebih ke bagaimana peran mitra ya Bapak Ibu. Seperti halnya tadi saya sampaikan, tolong dukung ya untuk kebersamaan ya, dukung untuk penerapan prinsip Fornus dan juga menjaga integritas kita jaga bersama karena kembali lagi uh, kepanjangan tangan sebenarnya ya. Contoh nih, mitra bekerja di lapangan, tentunya walaupun notabene itu pelaksana atau mitra, tapi secara umum masyarakat tahunya juga ini satu kesatuan di PLN. Jadi integritas bagaimana kita menjaga kepercayaan publik ini juga saling kami butuh Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa di lingkup pelaksana Bapak Ibu sekalian itu juga bisa menerapkan ini gitu ya. Karena kembali lagi di lapangan pun masyarakat taunya oh ini orang PLN kan gitu ya. Mereka tidak akan membedakan mana mitra, mana mungkin TAD dan lain-lain. Nah, kita sama-sama lah ya. Makanya perlu dukung dan dilaksanakan bersama. Terus sosialisasi ini mungkin saya concernnya pengen sih Bapak Ibu khususnya manajemen top manajemennya ikut hadir ya. Uh, Mungkin next next time Mbak Jul ya, Mbak Des pastikan para top manajemen mungkin di tengah-tengah kesibukan, kami juga di tengah-tengah kesibukan ya, tapi menyempatkan untuk bisa menyampaikan ini ke Bapak Ibu sekalian. Dan juga laporkan apabila ada pelanggaran ya, indikasi pelanggaran. Nah, ini butuh dukungan dari para mitra atau stakeholder PLN. Next. Ini tadi selain dari awareness SMAP internal, di UID juga menyampaikan seperti hari ini ya, awareness SMAP eksternal tapi di lingkup UID. Nah, ini Pak GM langsung dan ini memang kewajiban dari kami ya, selaku tanggung jawab. Jadi bahkan untuk penyampaian sosial ini wajib disampaikan oleh pimpinan tertinggi di unit tersebut. Nah, ini yang menjadi komitmen kami bahwa pentingnya ini untuk bisa dilakukan awareness, dilakukan refreshment, dilakukan sosialisasi edukasi ke mitra atau eksternal. Next. Nah, IDD ini sebenarnya tindak lanjut lah, lebih ke arah bagaimana kita melihat tingkatan lanjut bahwa
resiko penyuapan mitra dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan ya terkait tindak lanjut. Nah, ini yang Business Process Owner BPO yang kita perlukan dari langkah-langkah ini juga tiap bulan sepertinya yang juga kita laporkan. Next. Nah, sistematika tadi ya selain kita juga sampaikan di sosialisasi edukasi ya tentunya klausul-klausul di kontrak atau kontrak kerjasama ini juga kita perlu sampaikan ya bagaimana klausul anti penyuapan, klausul right not to audit ya. Jadi contoh PLN atau pihak independen yang ditunjuk PLN dapat sewaktu memeriksa kepatuhan mitra gitu ya. Jadi intinya kalau kita menjalankan sudah sesuai dengan SOP, menjalankan sesuai ketentuan tentunya ya mau diaudit kapanpun ya, apapun diperiksa insya Allah kan kita juga berpegang prinsip bahwa kita menjalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, next. Tadi sampaikan bahwa digitalisasi juga penting. Bagaimana implementasi SMAP ini harapannya dengan digitalisasi adalah hal terpenting yang kita mungkin menurut pribadi saya ya secara signifikansinya adalah mampu telusur secara transparan ya. Contoh di centralized payment ya, jelas langkahnya. Oh, ini dokumen masuk, dicek, persetujuan, disubmit. Nah, itu langkah-langkahnya jelas. Di vendor juga bisa memonitoring itu sebagai langkah transparansi. Nah, ini yang perlu disampaikan. Adanya portal WPS, tentunya digitalisasi juga dengan beberapa portal yang kita sediakan untuk bisa meminimalisir tadi. Nah, juga di PL Mobile. Nah, kita harapannya dengan adanya Super App PL Mobile ini setiap layanan PLN itu tadi mampu telusur, transparan dan juga tercatat gitu ya. Bayangkan contoh mungkin dulu ya. Kalau ngomong gangguan kita cuma telepon tolong ada gangguan di sini gitu ya. Nah, tanpanya ada aplikasi ini tentunya kadang ya namanya telepon lupa. Nah, ini yang kadang juga secara pelayanan ke masyarakat dalam tanda kutip kesannya tidak profesional. Dan harapannya dengan PL Mobile ini kan tadi langkah-langkahnya sistematikanya jelas, pelaporan, pengaduan dan lain-lain kita bisa mengendalikan secara baik. Dan tentunya harapannya juga memberikan membuat layanan kita lebih baik lah seperti itu. Oke, next. Ya, ini salah satu contoh saja bagaimana kami butuh teman-teman atau rekan-rekan mitra ya, pelaksanaan sosialisasi, survei, testimoni, bagaimana mitra PLN ini terhadap kerjasama kita bersama ya. Nah, intinya adalah dalam kontrak pekerjaan itu juga tadi yang klausul sudah jelaskan, klausul kontrak untuk minimalisir dari kita juga mencatat aturan-aturan pencegahan korupsi dan juga bagaimana kita survei, melakukan survei terkait implementasi SMAP di lingkungan PLN dan mitra PLN. Oke, next. Oke, saya rasa itu ya. Mungkin sebelum materi selanjutnya, Bapak Ibu, hal-hal terkait tadi saya lebih menyampaikan keterkaitan dengan SMAP ini sebenarnya kan juga rutin kita sampaikan ke Bapak Ibu, tapi yang lebih penting selain dari hal bagaimana kita saling menjaga profesionalisme dan keterkaitan bagaimana kita bekerja sama adalah komunikasi yang efektif. Ya, ini yang kadang-kala karena mungkin di lapangan juga nggak semudah ya, segampang teorinya ya, A, B, kalau di A-nya jadi B, kalau B digini jadi C, enggak. Tapi intinya kita tetap ada regulasi yang menaungi, ketentuan yang ada, kami sampaikan juga potensi-potensi dan sistematikanya seperti apa. Tapi yang penting juga adalah komunikasi efektif antara kami PLN juga dengan mitra-mitra PLN. Saya rasa itu penjelasan sementara untuk SMAP sebelum nanti next chapter ya ada sedikit tentang Menris atau mungkin saya lanjutkan dulu kali ya. Monggo silakan raisen dulu nggak apa-apa nanti ataupun via chat ya Mbak Desi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tapi izin mungkin saya nyampaikan untuk materi yang kedua dulu nggih Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini Pak Dhani udah gabung nih, Komandan Lapangan. Pak Dhani juga Mas Taufik ya dari K3 sudah bergabung. Pak Zudan juga udah bergabung, Mas Mansar. Ya, hadir Pak. Hadir ya. Biar saya nggak kelihatan ngomong sendiri, makanya pengen lihat sih videonya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Siap hadir Kayak Bapak. nggak kayak penyiar radio gitu. Ngomong sendiri. Oke, next chapter ya. Jadi tadi ada SMAP. Nah, ini yang perlu wajib kita juga sampaikan ya secara mandatori ke Bapak Ibu sekalian. Oh, bagaimana kita mengelola resiko sih. Jadi kalau teori main risk, manajemen resiko, ya monggo lah Bapak Ibu. Saya tidak akan terlalu apa ya dalam ya. Bagaimana mengidentifikasi, bagaimana kita juga memitigasi gitu ya. Saya rasa itu hal-hal yang tetap penting kita ketahui ya, karena kembali lagi parameter dari kita bekerja sama tentunya adalah tiga komponen ya. Selain dari bagaimana kesepakatan kita terhadap parameter harga satuan mungkin dengan lingkup pekerjaan, tapi ada tiga parameter yaitu resiko atau kita sering sebut ROK gitu ya. Resiko, overhead, dan juga keuntungan. Nah ini yang memang diperhitungkan mitra ya terhadap ketiga komponen ini supaya menjalankan bisnis itu memang secara profesional dan juga sesuai dengan apa perhitungan-perhitungan contoh harga satuan yang diajukan PLN tentunya kita juga sudah ada analisa harga satuan. Nah, dari mitra juga mungkin dari sisi evaluasi menghitung bagaimana ya namanya B2B tadi ya bisnis-bisnis tentunya kan pelaku mitra ini juga mengharapkan di situ ada margin, ada keuntungan karena pola bisnis adalah tetap ada hal-hal terkait dari komponen tadi resiko overhead dan keuntungan. Nah di sini perlu dikelola, perlu di manage ya resiko yang ada supaya ya dalam menjalankan tadi ya kerjasama itu benar-benar terimplementasi dengan baik, pekerjaan juga bekerja dengan lancar. Kalau kita ngomongin tanpa hambatan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pekerjaan selalu ada hal-hal tantangan, hambatan yang ada. Tapi bagaimana kita sebelum itu sudah memanage resiko yang ada. Ya ini next saja ya. Jadi intinya lah definisi manajemen risiko adalah proses yang terstruktur. Jadi mengolah bagaimana perusahaan dalam mencapai si sasarannya dalam proses sistematik itu mengidentifikasi ataupun tingkat risiko yang ada. Next saja lah. Kalau ini silahkan Bapak Ibu bisa closing lah ya. Nah sebenarnya risiko yang pengen kami sampaikan itu mungkin Bapak Ibu kenalnya risiko itu hal yang negatif ya. Risiko negatif atau konotasinya negatif lah gitu ya. Tapi lebih dalam lagi, ternyata ada namanya resiko positif. Resiko positif itu istilahnya bagaimana dengan mungkin threat atau ancaman yang ada ataupun tantangan ya yang ada, tapi kita bisa mendapatkan peluang. Nah ini yang kita harapkan resiko negatif kita kelola kan harapannya ada tiga ya, meminimalisir ataupun bahkan menghilangkan gitu ya. Tapi kalau risiko positif, bagaimana kita dari ancaman ataupun ada tantangan itu kita bisa berubah itu menjadi peluang. Nah ini yang kita harapkan bahwa bisa mengelola resiko secara apa ya faktualnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini sebenarnya penjelasan saja bagaimana peluang dan ancaman tadi ya resiko. Ya saya bilang resiko negatif dan positif lah. Next. Ini definisi ya bahwa ya kalau saya analogikan resiko itu kan sesuatu hal yang mungkin ada peluang ataupun ancaman timbul banyak parameter penyebabnya ya ketidakpastian untuk kita mencapai sasaran. Kita jalan naik motor ke rumah ke kantor gitu ya ada kemungkinan nanti ya naudzubillah jangan sampai mungkin ditabrak orang, kita nabrak orang, mungkin kecelakaan gitu ya. Nah, untuk meminimalisir resiko tentunya kita memitigasi tadi. Oh, di awal saya harus pakai helm. Oh, mungkin kemungkinan tilang. Oh, berarti saya harus bawa SIM STNK. Saya harus menaati peraturan lalu lintas gitu ya. Nah, ini upaya kita untuk meminimalisir resiko tadi. Tilang lah, kecelakaan lah, dan hal terakhir
yang tentunya berdoa itu juga upaya untuk kita memitigasi suatu resiko ya. Nah, ini yang mungkin apa ya, contoh analogi secara sederhana lah ya, bagaimana kita melihat resiko itu, hal tadi ketidakpastian dari start kita memulai untuk mencapai sasaran. Next. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi ya ini teoristis tapi saya lebih memaknainya ginilah. Tadi yang saya analogikan bahwa resiko itu kan ada preventif dan setelah terjadi dampak ataupun sasaran yang dituju itu ada mekanismenya responsif. Jadi contoh, andaikan tadi ya setelah kita antisipasi dengan segala pakai helm, SMK, SIM dan lain-lain, pun kejadian itu, nah kita responnya apa terhadap kejadian ataupun baik insiden atau accident lah kalau bahasa K3 itu ya. Nah, kita harus bisa menentukan meredam dari responsif untuk kejadian di proses pengelolaan risiko tadi. Nah, ini yang harus disadari bahwa tadi resiko, kita ngomongin resiko negatif ya, atau yang menjadi threat gitu ya. Bagaimana kita bisa mengeliminasi atau meminimalisir itu. Next. Nah, ini bagaimana tadi penjelasan lebih dalam ya, preventif dan responsifnya. Istilahnya kalau di bahasa resiko itu kontrol kemungkinannya dan kontrol dampaknya, bagaimana frekuensi atau kemungkinan terjadi, terus dampaknya juga kita bisa estimasi, oh ini dampak kalau terjadi itu secara kerugian material minim atau besar atau kecil nggak ya, kalau secara operasional ini berdampak apa tinggi atau tidak ya. Nah, ini yang kita harus bisa melakukan pengelolaan itu. Jadi teman-teman ya, tentunya resiko-resiko ini saya mungkin aplikatifkan ke pelaksanaan pekerjaan kita lah ya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh saja. Tadi kan saya bilang di depan komponen parameter dari bagaimana kita menjalankan proses bisnis itu ada resiko, overhead, dan keuntungan ya. Nah, contoh ada kegiatan penyambungan ataupun tidak ya teman-teman vendor mitra itu penarikan jaringan. Nah, di situ tuh mungkin ada kendala resiko tadi, penolakan izin tanam tiang lah atau izin pekerjaan itu. Nah, itu kan teman-teman juga harus memitigasi. Ini resiko kalau daerah ini mungkin ada ditolak nih sama warga. Otomatis sasaran untuk kita menyelesaikan pekerjaan itu kan terhambat. Nah, resiko untuk tadi ya, kemungkinan tidak mendapatkan izin, bagaimana kita memitigasi wilayah itu, mengenali bagaimana teritorial tersebut. Nah, ini saya harapkan juga vendor mempunyai kemampuan untuk memitigasi resiko, karena tadi komponennya ada resikonya tadi ya, tidak hanya keuntungan lah istilahnya gitu ya, ada resiko overhead keuntungan. Nah, bahkan saya sampaikan, kalau saya pernah sampaikan kalau nggak salah, ya vendor kalau memang ada kegiatan-kegiatan di lapangan dan ternyata ada faktor-faktor non teknis atau penyelesaian resiko yang ada, itu bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, itu yang kami harapkan gitu ya. Kalau hanya contoh ya pekerjaan teknis biasa tanpa ada hambatan ya semua mungkin bisa gitu. Jadi saya itu ke Bapak Ibu sekalian, penyelesaian di lapangan itu juga tadi menjadi cakupan tanggung jawab bersama, khususnya di pelaksana juga, karena tadi ada resiko di situ gitu. Resiko overhead dan keuntungan. Ya, ini yang kami harus sampaikan, bahwa ya tadi perlunya untuk mitra juga dapat menjalankan atau mengidentifikasi resiko tersebut, supaya tadi tujuan kita bisa tetap tercapai dengan meminimalisir, mengeliminasi, atau bisa mengelola resiko tadi. Next. Nah, tadi yang saya sampaikan depan ya, sebenarnya ada resiko positif, negatif gitu ya. Ya, contoh resiko positif mungkin ya kita ngomongin PLN aja lah ya. Cakupannya sekarang mungkin sudah marak PLTS rooftop gitu ya. Otomatis threat-nya atau ancapannya, oh penjualan bakal turun nih, karena banyak perusahaan juga bakal pasang PLTS rooftop contoh ya. Nah, kita harus mitigasi tersebut. Contoh kriteria untuk kemungkinannya, oh cukup tinggi ini, karena mungkin masifnya juga
vendor untuk pemasangan rooftop, harga yang mungkin semakin kompetitif gitu ya. Nah, tapi akhirnya kita juga mengeluarkan produk REC, salah satu contoh. Jadi ini bargaining position dengan nggak perlunya investasi, pelanggan juga bisa mendapatkan energi bersih ya, diakui secara internasional dengan renewable energy certificate ini. Nah, ini kan salah satu breakthrough untuk bisa melihat yang awalnya itu menjadi ancaman atau tantangan kita dengan potensial loss tadi ya, mungkin kehilangan pengurangan penjualan dan lain-lain, tapi sisi lain kita juga bisa menjual produk yang menjadi solusi. Nah, kalau di ya basic dari pelayanan publik ataupun perusahaan jasa itu kan customer experience ya. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan pelanggan dan kita bisa penuhin, nah itu kan kuncinya seperti itu. Ya istilahnya pasti laku lah. Contoh istilahnya fasilitas kesehatan untuk orang sakit, ya itu pasti laku lah. Terus kalau ibu-ibu ya kebutuhan dimanjakannya dengan make up, dengan perawatan, nah itu bisnis seperti itu biasanya pasti laku. Karena memang itu kebutuhan-kebutuhan yang secara natural ya, eh, dibutuhkan sehingga tadi sebenarnya prinsip dari jasa maupun barang sebenarnya ya adalah bagaimana kita bisa memberikan solusi untuk jawaban solusi untuk pelanggan. Nah, ini bagaimana kita memperlakukan risiko positif dan negatif lah ya. Seperti analogi yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini internal ya, ataupun sampaikan bahwa kita juga melakukan profiling, kajian risiko di UP3. Ini salah satu contoh aja lah. Dan harapannya juga tadi Bapak Ibu sekalian di level manajerial, di masing-masing vendor juga bisa memetakan bagaimana dari prinsip pekerjaan ataupun tupoksi pekerjaan dilakukan, tentunya di situ ada risiko dan harapannya juga dilakukan pengelolaan ataupun manajemen risiko. Next, kayaknya udah ya habis ini ya. Ini hanya pemantauan saja bahwa risiko tadi kita kalau sudah profiling, kita bikin kajian, nggak berhenti di situ Bapak Ibu ya. Tetap kita punya parameter ukuran yang setiap bulan kita juga evaluasi atau per triwulan, namanya key risk indicator, atau KRI ini yang kita pantau triwulan mungkin ya yang selama ini kita lakukan, mana nih istilahnya kayak alarmnya lah Bapak Ibu. Kalau ini sudah KRI ini satu sisi ada lead indikator terjadi, nah ini kemungkinan mungkin resiko itu juga akan terjadi. Jadi ini yang perlu kita pantau supaya tadi tujuannya dari profiling ataupun kajian resiko adalah mengeliminasi bahkan meminimalisir kejadian resiko negatif. Oke, sepertinya itu ya. Saya terima kasih habis ini. Oke. Monggo Bapak Ibu, mungkin ya kalau mau ngobrolin tentang itu lebih panjang lagi inilah ya. Makanya ini kan ada para user juga. Mas Dani, ada Pak Aulia juga ikut enggak ya? Kita ini giatkan lagi lah. Ya ketemu non formal kan lebih nyantai ngobrol-ngobrol, membicarakan perkembangannya. Ini bentuk yang kayak kemarin kita terakhir ketemu ya. Ya non formal lah. Jadi bagaimana kita komunikasinya lebih cair lah. Kendalanya seperti apa yang kita bisa saling diskusikan untuk tujuannya satu lah ya Bapak Ibu sekalian, menjalankan pekerjaan ini dengan tuntas ya sesuai dengan kriteria lah tentunya, dan juga yang paling penting dengan nyaman. Nah itu yang nyaman itu kan belum tentu semuanya perfect sempurna enggak, tapi hal-hal tadi tantangan hambatan itu komunikasi ada solusi kita selesaikan bersama, itu kan salah satu bentuk kenyamanan yang kita mungkin artinya kenyamanan sama dengan kondusivitas lah, itu yang kita harapkan gitu. Jadi mungkin ada kekurangan di kami ya cukup komunikasikan gitu ya. Toh kita kembali lagi ya, saya harapannya kalau analoginya kalau mitra itu kan dua kaki gitu ya. Dua kaki itu artinya gini, satu memang bisnis ya, bisnismen, bisnis kalau cewek atau bisniswati ya. Satu lagi memang kakinya di PLN, artinya apa? Kita saling menjaga gitu ya. Kalau memang ada hal terkait kekurangan yang di kami ataupun hal terkait kami juga kalau memang ada hal kekurangan di mitra ya seperti halnya
keluarga besar ya, kita diskusi ini masalahnya ini nih, kira-kira solusinya apa? Ini masalah ini kira-kira solusinya apa? Ya saya rasa dengan komunikasi efektif tadi ya, segera permasalahan kita bisa selesaikan dengan baik tentunya. Oke, terima kasih. Monggo kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak ya alhamdulillah itu ya Bapak Ibu. Jadi keterkaitan yang kita sampaikan ini adalah semata-mata ya kita saling menjaga lah Bapak Ibu nggih. Saling menjaga karena kembali lagi kami ini kan pelayan ya istilahnya, melayani masyarakat. Kita ini istilahnya sebagai pelayan publik juga keterkaitan bagi melayani tentunya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah, dalam melayani ini kami juga butuh Bapak Ibu mitra untuk bisa menyelesaikan karena memang kita proses bisnisnya spesifik ya, ketenaga listrikan tentunya. Nah, ini yang kami juga butuh bantuan ataupun kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam perjalanannya pasti ada hambatan, ada tantangan. Dengan komunikasi efektif tadi, komunikasi dua arah, harapannya itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Itu sih harapan kami ya, soal manajemen. Tinggal ditunggu nanti pertemuan informalnya aja lah, kita banyak diskusi hal-hal yang mungkin lebih cair, lebih nyantai. Oke, makasih Mbak Desi. Saya kembalikan ke host saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nugroho atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nanti balik saya tanya ya. Nggak, saya sambil nunggu yang nanya lah. Ya CSMS apa Mas Taufik, aku mantek lali singkatannya. C apa CSMS. Betul, Pak. CSMS, Pak. CSMS Kontrak ya. manajemen. Masih tetap jalan ya untuk Siap. profilingnya tiap bulanan kita undang salah satu itu. Oke, siap, Pak. Dan juga kami teman-teman di kami juga berkewajiban melakukan CVV ataupun istilahnya checkpoint lah pekerjaan di lapangan yang memastikan prinsip K2 K3-nya terpenuhi. Jadi sekalian ngumpul lah saya sosialisasikan itu ke teman-teman. Oke, kayaknya sepi nih. Yang penting pada ngisi absen itu aja kalau Mbak Desi ya. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin pertanyaan nextnya adalah kapan tadi ya pertemuan informalnya aja. Ini tugasnya nanti Pak Dani lah sama Pak Oli ya. Udah lama nih. Terakhir kan di mana itu? Di mana kemarin kita ya? Banyumili, Pak. Sopo, Banyumili Banyumili, ketemu sopo. Burini, Pak. Burine kok Banyumili. Iya, ya Mas Aol ya. Satu akan lagi lah. Kita Monitor, Pak. lebih enak diskusi hal itu ya. Oke. Cukup kayaknya Mbak Desi. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi melalui link yang sudah kami share di kolom chat. Dan juga kami ingatkan kembali untuk form fakta integritas pimpinan Mitra PLN yang sudah ditandatangani dan distempel untuk filenya dimohon untuk dikirimkan ke Bapak Rizky atau Ibu Rizka. Begitu nggih Bapak Ibu. Sekian acara pada pagi hari ini. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, izin live Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Izin live, Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.